warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahra Alawiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari pelajaran seni budaya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, jadi sebelum dimulai pembelajaran, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Udah pada tahu kan? Ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi zidni ilman warzuqni minka fahman li rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi di sini kakak akan menerangkan tentang permainan tradisional. Udah pada tahu belum permainan tradisional itu apa? Belum. Jadi permainan tradisional adalah permainan jenis permainan yang dilakukan secara turun-temurun di suatu daerah atau suatu wilayah tertentu. Permainan tradisional itu adalah permainan yang dilakukan dengan cara yang sederhana, dengan bahan-bahan yang seadanya. Nah, permainan tradisional di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Selain dari bermain kelereng, tahu nggak apa aja? Kalian waktu kecil suka main apa? Sekarang suka main apa? Main layangan, terus main bola, terus main voli, terus main apa? Main panggal. Nah, jadi itu yang kalian sebutkan itu sudah termasuk ke dalam permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu ciri-cirinya dilakukannya itu dengan bahan-bahan yang seadanya, tidak dilakukan dengan bahan yang sulit dicari di lingkungan sekitar kita. Jadi yang sekarang akan kakak ajarkan itu adalah permainan engklek. Ada yang tahu permainan engklek apa? Di sini namanya apa? Sama engklek. Nah, jadi permainan engklek itu sebenarnya ada sejarahnya loh. Permainan engklek ini banyak ahli budaya menyebutkan bahwa permainan engklek itu berasal dari Eropa pada abad ke-17. Nah, permainan serupa itu disebut dengan permainan hopscotch. Nah, permainan engklek tersebut itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu melatih keseimbangan, yang kedua melatih otot kaki, yang ketiga yaitu melatih otak karena kita itu harus menyusun strategi supaya langkah kita tidak menginjak garis dan menjadi pemenang pertama. Jadi permainan engklek di daerah kakak itu bentuknya seperti ini. Pernah main enggak? Yang bentuknya kayak gini. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Jadi langkah-langkah pertamanya kalian itu akan melakukan hompimpa. Tahu hompimpa? Nah, jadi yang setelah hompimpa akan tersusun urutan siapa yang akan bermain duluan. Nah, kemudian setiap dari pemain akan menaruh seperti batu, kerikil atau pecahan dari keramik dan lain-lainnya di kotak pertama. Nah, setelah itu pemain pertama akan meloncat dari kotak kedua, kotak ketiga, kemudian kotak yang tengah ini. Kotak yang tengah ini kalian